maka kita buat apa saja itu pasti menyenangkan hatinya. Nah, dari ribuan tahun yang lalu, Papa di surga itu hatinya untuk manusia itu luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara pernah membaca maupun gak teliti, saya pun percaya saudara ngerti. Menurut saudara, buat Tuhan Yesus, dia lebih mementingkan fasilitas atau lebih mementingkan orang? Jelas orang. Maka itu semua kegiatannya adalah orang. Bahkan hebat, 28 pasal Kisah Para Rasul, gereja yang mula-mula itu mereka ribuan jumlahnya, tapi gak pernah satu ayat pun di Kisah Para Rasul menyebutkan begini, maka Petrus ngajak jemaat doa malam untuk beli kuda 4 kuntal 5 untuk transport penginjilan. Tidak. Mereka sibuk hanya dengan jiwa-jiwa, ngurus manusia. Orang tua, kekayaan kita itu bukan rumah kita di mana berapa mahal. Semua kita tahu kekayaan kita adalah anak-anak kita. Amin. Untuk apa kita jungkir balik kerja? Kan untuk anak-anak. Tapi sampai kapan anak-anak kita urusin? Kalau mereka sudah menikah, sudah dewasa, sudah selesai, ayo kita ngurus orang-orang yang lain dalam hidup ini. Jadi pikiran Papa kita di surga, saudara, adalah kepada manusia. Dia mikir bagaimana generasi yang akan datang. Itu pikiran Tuhan. Kita buka kitab Yeremia pasal 35. Bagi yang belum tahu, biarlah hari ini saudara mulai tahu. Ada kisah yang sangat indah di Yeremia 35. Ketika Yeremia lagi putus asa sebab khotbah-khotbahnya, nubuatannya tidak diperhatikan oleh orang Israel. Yeremia sedih, Yeremia menangis. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan menghibur Yeremia. Apa judulnya pasal 35? Kesetiaan orang-orang rekap. Saudara, ternyata di Israel ada satu keluarga besar yang bukan orang Yahudi. Kalau saudara baca kitab Yosua, kitab bilangan Yosua, mulai Yosua ya. Suatu hari ada satu keluarga kecil. Pimpinan keluarga itu namanya Yonadab bin Rekab. Mereka minta izin untuk bergabung dengan Israel. Nah, zaman itu Papa di surga memberi hak kepada bangsa-bangsa yang mau bergabung untuk bekerja. Kalau mereka setia, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, salah satu yang masih sisa sedikit itu adalah keluarga Rekab. Jadi sudah ratusan ribuan tahun mereka tinggal di Israel. Yeremia tidak tahu. Ternyata keluarga ini setianya luar biasa. Saya mau baca mulai ayat 1. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke dalam rumah Yahweh, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Ingat, yang menyuruh Yeremia seorang hamba Tuhan yang dipakai dahsyat. Raja saja takut dibawa ke rumah Tuhan, bukan ke tempat orang mabok. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anak-anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Yahweh, ke dalam kamar anak-anak Harun, anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Tuhan. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasai bin Salum penjaga pintu. Saya lompat, lalu kalimat terakhir ayat yang kelima. Lalu aku berkata kepada mereka, apa kata Yeremia? Silakan minum anggur ini. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur.
Sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Yeremia baru tahu kalau ada keluarga yang setia. Puluhan generasi tetap pegang perintah leluhurnya. Jangan minum anggur. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan semua, saudara. Tapi sejak hari itu, Yeremia kagum kepada keluarga orang Rekab ini. Bagaimana bisa di tengah bangsa Yahudi yang pemabuk juga, ternyata ada sekelompok kecil keluarga yang taat pegang peranan orang tuanya. Saya cuma cerita ini. Saya itu dari dulu, sejak saya dipanggil pertama kali pelayanan oleh Tuhan tahun 70-an, saya itu pergi kemana-mana nggak pernah sendiri. Kalau toh dengan istri kami tetap ngajak anak-anak ini. Tergantung mana yang bisa, saya akan ajak. Untuk apa? Untuk mereka belajar. Karena itu cara Tuhan Yesus memuridkan, dengan jalan pergi kemana-mana melihat. Nah, beberapa di antara mereka, ini pertama kali saya ikut pergi. Mereka ikut pergi dengan saya. Dan mereka belajar banyak hal. Banyak hal. Termasuk hal kebersihan. Mereka melihat bagaimana cara saya. Habis pegang uang mesti cuci tangan. Habis ini mesti begitu. Ngatur ini bagaimana. Saya cuma suruh mereka lihat. Apa yang papa buat, kamu buat. Itu dari dulu. Saya sudah punya kebiasaan. Begitu sampai dengan keluarga, kakak-kakak, gembala saudara. Kenapa saya rajin jemput mereka? Karena Tuhan Yesus punya prinsip. Mengajar orang nggak cuma lewat mulut, tapi dalam hidup sehari-hari. Kami belajar betul. Anak-anak saya kalau kami nginep di hotel, maka punya kebiasaan. Kalau sampai lama, maka hari kelima, spray dan bed cover baru boleh diganti. Sebelum 4 hari tidak boleh diganti. Itu sudah saya buat 30-an tahun yang lalu untuk menghemat sabun dan air. Jangan tiap hari ganti. Saya kalau pergi dengan banyak orang, handuk dilempar-lempar, saya marah. Hei, nggak ada orang bisa buat air di dunia. Walaupun hotelnya dia akan ganti, jangan biasakan seperti itu. Deterjen itu merusak alam. Saya ajari. Di tempat-tempat tertentu, saya memang orang radikal, saudara. Kalau anak-anak laki semuanya, kalau kencing nggak ada urinoir, tempat untuk anak laki, saya bilang, jangan di flush sebelum orang kelima. Tunggu sampai orang kelima kencing, baru 1 kali buang airnya itu. Saudara belajar, karena saat kejadian 1:26 itu perintah. Kita ini manajernya bumi, saudara. Kok nggak ada yang amin? Kita harus menjaga bumi kita dari kerusakan. Maka itu ketika orang-orang Greenpeace yang paling sibuk membersihkan alam, harusnya gereja. Karena kita punya perintah dalam Alkitab kita untuk menjaga alam ini. Ngerti ya? Contoh ini. Maka itu mari kita hidup dalam kebenaran. Mereka belajar bagaimana cara saya hidup. Dan saya percaya kalau saya sudah dipanggil Tuhan, generasi yang berikut akan mengikuti bagaimana cara hidup itu. Mereka tahu bagaimana cara saya menggunakan uang. Mereka tahu. Maka itu bagaimana kita menginvestasikan nilai-nilai surgawi kepada generasi berikut. Ngerti kata ini? Investasikan apa saja. Maka itu orang tua jangan egois. Jangan hanya untuk diri kita dan anak-anak kita saja. Ayo kita mulai mikir bagaimana yang lain itu. Nah, oke, kita langsung lanjut ke 2 ayat yang terakhir di pasal 35 ini, yaitu ayat 18 dan 19. Apa yang terjadi kalau kita semua seperti Yonadab bin Rekab menginvestasikan kebenaran kepada anak cucu cicit kita sampai generasi yang sekian banyak di bawah kita. Yonadab bin Rekab sudah mati ratusan tahun, 1000 tahun lebih, tapi keturunannya masih pegang kuat itu. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab,
Ini firman kepada keluarga yang